Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar ada sebabnya itu adalah keengganan karena yang diingatkan itu tidak mau diingatkan. Bahkan ada pemimpin yang ketika diingatkan malah marah, sehingga kritik itu menjadi sesuatu kalau dimatikan justru akan membuat seorang pemimpin itu akan terpuruk, karena ketika dia salah tidak ada yang mengingatkan. Kritik itu sebagai sesuatu yang harus ada dalam wilayah kepemimpinan dimanapun. Dan kesalahan itu bisa membuat rugi dirinya atau bahkan merugikan rakyat yang dipimpinnya. Dan ini petaka bagi seorang pemimpin dan sebuah kepemimpinan yang memang dipimpin oleh orang-orang yang anti kritik. Saya masih ingat betul cerita tentang bagaimana Umar bin Khattab itu membuka diri untuk dikritik. Jadi ada satu cerita yang sangat menarik pada saat Umar bin Khattab itu diangkat sebagai pemimpin. Dia betul-betul ingin mendengarkan kritik dari rakyatnya. Jadi diceritakan bahwa ketika beliau diberi amanat untuk menjadi khalifah, Umar itu mengetahui banyak orang yang kemudian menjadi takut dan segan untuk memberikan kritik padanya, karena Umar itu memang ditakuti banyak orang. Nah, karena itu dalam sebuah kesempatan dia bertanya kepada orang-orang yang ada di depannya, pada masyarakat umum, untuk mencari orang yang masih tetap punya keberanian untuk mengingatkannya pada saat dia salah atau lupa. Ternyata dari sekian banyak orang yang ditunggu-tunggu itu hanya ada satu orang yang beranikan diri untuk menyatakan kritik kepada Umar bin Khattab. Nah, ketika itu Umar bertanya kepada orang itu, dengan apa Anda akan menegur saya? Nah, ternyata anak muda yang punya keberanian itu tidak berkata apa-apa dan hanya mengacungkan pedang. Jadi jawabannya itu mengacungkan pedang. Nah, pertanyaannya apakah Khalifah Umar pada waktu itu marah? Ternyata tidak. Bahkan Khalifah Umar menangis karena terharu dengan adanya orang yang punya keberanian untuk mengingatkannya ketika dia berbuat salah. Karena apa? Pedang itu simbol dari sebuah kemudian diterjemahkan oleh para ulama bahwa acungan pedang dari pemuda itu mengisyaratkan bahwa ketika Umar salah, bukan hanya perkataan yang akan disampaikan oleh orang itu, tapi pedang ini yang akan meluruskan. Ini simbol tentu saja, karena tidak ada yang kemudian memberikan kritik seperti itu kepada Umar bin Khattab.
Tapi sekali lagi saya katakan, seorang pemimpin yang bijak itu tidak akan marah ketika ada orang yang mencoba mengingatkannya. Bahkan dalam masa kepemimpinannya, karena masih banyak hal yang harus diperbaiki, dia harus terbuka untuk dikritik oleh siapapun. Bahkan dia akan bersyukur ketika masih ada orang yang bersedia mengingatkannya, karena selama tidak ada yang mengingatkan, mungkin dia akan terjebak dalam kesalahan. Apalagi ketika dia itu justru dikelilingi oleh para penjilat yang selalu memuji-muji kinerjanya. Ini merupakan petaka, karena kesalahan sebesar apapun selalu tidak akan diperlihatkan oleh para penjilatnya itu. Dan arti orang yang seperti Umar, ya mudah-mudahan ada. Tapi sekali lagi, ini adalah sebuah ibrah, pelajaran yang luar biasa. Ketika seorang pemimpin itu sudah diberi amanah untuk menjadi pemimpin, jangan pernah dia itu tidak mau dikritik. Pemimpin yang anti kritik itu cenderung dia akan terpuruk dengan sikapnya itu, karena ketika dia bersalah tidak ada orang yang mengingatkan. Apalagi ketika dia bersikap otoriter, setiap pemberi kritik itu kemudian dia akan musuh dan bahkan dipenjarakan. Wah, ini akan merepotkan dirinya sendiri dan akan kepemimpinannya itu gagal. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya masih ingat betul pelajaran akhlak guru saya tentang kesabaran ketika diingatkan. Guru saya itu mengutip sebuah hadis dalam sebuah kitab, dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah lupa. Kapan dia itu lupa? Ketika sholat. Bahwa ketika itu Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat 4 rakaat. Tidak ceritakan apakah itu sholat zuhur, sholat asar, atau sholat isya. Tapi waktu itu jelas Nabi lupa untuk menunaikannya karena ada rakaat yang berlebih. Beliau menunaikannya banyak 5 rakaat. Nah, setelah selesai sholat, beberapa orang sahabat bertanya kepada Rasulullah, pada Nabi, azida fis shalah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah memang sholat itu ditambah 1? Kala Nabi balik bertanya kepada orang yang bertanya itu, mamadzaka, apa yang terjadi? Apa yang kau maksud? Qalu, kemudian para sahabat itu menjawab, Shalaita khamsan ya Rasulullah. Anda tadi telah melaksanakan sholat 5 rakaat. Khala. Dari pernyataan para sahabat itu Rasulullah kemudian bersabda, innama ana basyarun mithlukum. Adhkuru kama tadhkuruna wa ansa kama tansaun. Rasulullah menjawab dengan sangat bijak, sesungguhnya saya ini hanya seorang manusia biasa. Aku bisa lupa seperti Anda, sebagaimana kamu semua bisa lupa. Maka jika aku lupa, ingatkanlah aku. Nah, setelah itu diceritakan Rasulullah kemudian melakukan sujud sahwi. Nah, hadis yang semakna itu juga terdapat di dalam beberapa kitab. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu ada cerita yang seperti itu, bahwa Rasulullah itu pernah melaksanakan sholat zuhur 5 rakaat. Kemudian ada yang bertanya, dan pertanyaannya sama. Kemudian Rasulullah mengatakan, innama ana basyarun mithlukum adhkuru kama tadhkuruna wa ansa kama tansawna. Ya, kalau Anda mau tahu, saya ini kan manusia seperti Anda. Saya bisa lupa seperti Anda. Kalau saya lupa ya diingatkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini mengisyaratkan bahwa Nabi itu adalah orang yang tidak anti kritik. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi itu pernah lupa di dalam sholat. Dia sadar bahwa lupa itu adalah manusiawi. Memang diceritakan bahwa Nabi tidak sering lupa, tapi Nabi ternyata pernah lupa, dan ini merupakan pelajaran untuk menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah
manusia yang sadar bahwa dia pernah bisa lupa. Beliau sebagai manusia bisa lupa, dan ini manusiawi, dan ini yang disebut sebagai sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Dan kita bisa belajar dari apa yang menjadi peristiwa yang dijelaskan di dalam hadis itu, bahwa Nabi itu adalah seorang pemimpin yang selalu meminta pada para sahabatnya untuk segera mengingatkan jika beliau lupa. Artinya apa? Rasulullah itu senang dikritik, dan para sahabatnya berani memberikan kritik karena apa? Pemimpinnya yang dikritik itu senang dikritik, sehingga keterbukaan di antara mereka itu membangun semangat kepemimpinan yang baik. Nah, kalau Rasulullah sudah memberikan contoh seperti itu dan kemudian ditiru oleh Umar bin Khattab, nah kenapa kita umatnya tidak mau mencontoh? Baru jadi ketua RT aja dikritik orang marah, baru jadi ketua RW dikritik orang marah, baru jadi ketua takbir masjid dikritik orang marah. Padahal kritik itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan ketika kita memimpin. Nabi itu seorang pemimpin, dan dia betul-betul mencintai sahabatnya, dan sahabatnya mencintai Rasulullah, Nabi sebagai pemimpinnya. Dan kritik itu menjadi sesuatu yang biasa aja dilontarkan para sahabat pada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW senang mendapatkan kritik itu, karena pada kritik beliau tahu kapan dia salah dan harus diperbaiki. Nah, tapi saat ini banyak sekali pemimpin kita yang terkena penyakit tidak mau dikritik, anti kritik. Padahal yang namanya lupa, yang namanya salah itu bisa terjadi pada semua orang. Saya masih ingat itu, ada seorang pemimpin yang ketika berkampanye mengatakan, kritiklah saya ketika nanti saya salah, dan saya tidak mau ketika saya memimpin Anda tidak memberikan kritik kepada saya, karena saya ingin memperbaiki keadaan ini, dan kritik itu menjadi sesuatu yang sangat saya perlukan. Tapi setelah terpilih, ya lupa dengan apa yang dia katakan. Masyarakat yang sudah terlanjur memegang janji itu kecewa. Karena apa? Pada saat dia itu salah dikritik, marah. Dan kemarahannya itu kemudian berujung pada kebencian pada orang-orang yang mengkritik. Dan kebencian itu pun berakibat lebih buruk daripada apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Maka wajar kalau kemudian masyarakat itu enggan untuk mengkritik. Karena apa? Di samping malas untuk mengkritik karena yang dikritik tidak mau, mungkin ada juga rasa takut. Dan kepemimpinan yang seperti itu menjadi seorang pemimpinan yang menutup dialog. Jangankan demonstrasi, dialog aja ditutup, sehingga orang yang berbeda pendapat itu dimusuhi. Nah, seorang pemimpin yang bijak tidak akan bersikap seperti itu. Seorang pemimpin yang bijak tidak akan pernah marah ketika ada orang yang mau mengingatkannya, bahkan harus berterima kasih kepada orang yang mau mengingatkannya, karena untuk memperbaiki sesuatu yang harus diperbaiki itu diperlukan kritik. Orang yang menjadi pemimpin yang bijak itu akan bersyukur, akan berterima kasih pada orang-orang yang mau mengkritiknya, dan bahkan dia akan mendekatkan diri pada orang-orang yang mengkritik dan menjauhkan diri dari para penjilat. Saya masih ingat betul, banyak pemimpin itu yang gagal karena dia anti kritik dan terlalu banyak percaya pada para penjilatnya. Ini yang berbahaya sekali. Dan inilah yang selalu saya sampaikan kepada para jamaah saya dan para teman-teman saya. Nanti ketika Anda menjadi pemimpin, jangan pernah Anda anti kritik. Karena begitu ada anti kritik, kemudian Anda akan cenderung gagal. Karena apa? Karena kesalahan apapun yang Anda lakukan, orang tidak mau mengingatkannya, karena malas mengingatkannya, dan akan takut mengingatkan karena Anda marah. Nah, ketika kita menjadi orang yang dipimpin, mari kita coba memberanikan diri mengkritik orang dengan kritik yang terbaik, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi kontribusi yang terbaik untuk mereka yang sedang memimpin. Ya, memang memberikan kritik pada pemimpin yang suka marah ketika dikritik itu berat, apalagi pemimpin yang cenderung otoriter. Tapi sekali lagi Rasulullah pernah mengingatkan, afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Seutama-utama jihad itu adalah kalimat yang benar yang dikatakan kepada pemimpin yang otoriter. Nah, orang-orang yang bersikap otoriter ketika jadi pemimpin memang harus diingatkan, dan harus ada orang yang punya keberanian untuk memberikan kritik. Dan sekarang ini saya lihat
keberanian orang untuk memberikan kritik itu semakin lama semakin sulit. Karena apa? Otoritarianisme itu sudah menjadi sebuah gejala yang membuat orang itu malas mengkritik dan tidak berani mengkritik, dan ini bahaya untuk sebuah kepemimpinan. Dan marilah kita coba, kita mulai membuka diri untuk dikritik orang. Dan para pengkritik, mari kita mencoba mengkritik dengan santun, dengan baik, dengan tepat, dengan bijak, sehingga kritik-kritik yang kita lakukan itu benar-benar jadi kritik yang diterima oleh para pemimpin, dan pemimpin itu merasa bahwa ini adalah sebuah sumbangan yang luar biasa bagi dirinya ketika menjadi pemimpin. Nah, kata kuncinya adalah komunikasi. Mari kita membangun komunikasi dengan saling percayai. Dan selalu saya katakan, dalam membangun pertemanan, persahabatan, itu harus ada ketulusan. Jangan ada kebohongan di antara kita. Berikan yang terbaik untuk sahabat kita, berikan yang terbaik untuk teman kita. Dan ketika kita berteman, jangan pernah kita curiga satu sama lain. Ketika orang itu sudah mulai dengan kecurigaan satu sama lain, sulit untuk membangun persahabatan itu. Bangunlah kepercayaan antar kita. Jadilah orang yang selalu jujur berkata, dan pada saatnya sikap amanah yang betul-betul diemban dan dimiliki oleh orang-orang yang diberi amanah untuk menjadi pemimpin itu benar-benar akan menjadikan orang itu nyaman ketika berinteraksi. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang seperti itu, pemimpin yang jujur dan amanah, dan rakyat yang punya keberanian untuk mengkritik dengan sebaik-baiknya, sehingga pemimpinan kita, kepemimpinan di negeri kita namanya, itu akan menjadi kepemimpinan yang betul-betul menyejahterakan rakyat, kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, kepemimpinan yang akan bisa membahagiakan rakyat, kepemimpinan yang akan memberikan keuntungan pada rakyat. Dan pada saatnya pemimpin betul-betul akan tercatat dalam sejarah kepemimpinan umat dan bangsa ini sebagai pemimpin yang perlu dicatat dengan catatan tinta emas, bukan untuk diuji, tetapi benar-benar menjadi pemimpin yang akan bisa menjadi teladan bagi para pemimpin selanjutnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi ini sekedar unek-unek sebenarnya, tapi unek-unek yang mudah-mudahan didengar orang. Saya tidak ingin terlalu tinggi dengan apa yang saya ucapkan, karena ini pengajian enteng-entengan saja. Mudah-mudahan kita ketika menjadi pemimpin, jangan pernah kita itu anti kritik. Terbukalah untuk dikritik oleh semua orang, seperti apapun kritik yang diberikan oleh orang kepada diri kita. Dan ketika kita menjadi rakyat yang terpimpin, jangan pernah tidak punya keberanian memberikan kritik. Berikan kritik dengan sebijak mungkin, dengan harapan mudah-mudahan kritik kita didengar oleh para pemimpin kita, dan pemimpin kita mau memperbaiki sesuatu yang salah, sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang keliru ketika mereka memimpin dengan model kepemimpinan yang betul-betul membuka kritik untuk perbaikan diri mereka, dan semuanya ujung-ujungnya dilakukan dalam rangka untuk perbaikan kita semua. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini bukan hanya berlaku untuk pemimpinan politik, tapi pemimpinan dalam bidang apapun, termasuk pemimpinan dalam bidang dakwah. Mudah-mudahan para dai kita itu betul-betul menjadi para dai yang betul-betul mau diingatkan, karena terbuka untuk diingatkan. Dan kita umat yang dakwah benar-benar menjadi umat yang selalu berani memberikan kritik dengan bijak, dan dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita akan menjalin persahabatan dengan kritik yang bijak, dan menjadikan diri kita menjadi orang yang terbuka untuk saling memberikan kritik satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.